Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Alfiandi dengan NIM 2401020062. Saya dari Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu Orkom, yang di dosen pembimbing saya Pak Razi. Izin Pak. Materi pertama yang saya akan bawa adalah itu sejarah komputer dan perkembangan pada komputer. Sebelum itu, teman-teman pasti belum tahu sih apa itu sih komputer. Komputer ini adalah perangkat elektronik yang dapat memproses dan mengolah data secara cepat dan akurat. Komputer ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu perintah input, alat mengolah input, peralatan output yang memberikan. Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan komputer, atau teman-teman punya komputer di rumah. Pasti teman-teman tahu itu apa komputer. Baiklah, saya ingin menggambarkan umum komponen pada komputer ini. Ya, komputer ini dari berbagai bagian, masing-masing dengan fungsi spesifik. Dapat memahami komponen ini meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu dalam pemecahan masalah. Kategori komponen ini ada perangkat input, keyboard, mouse, perangkat output, monitor, speaker, unit CPU, perangkat penyimpanan, HDD, SSD, antarmuka komunikasi atau kartu WiFi. Ini layar komputer. Mungkin teman-teman pernah melihat layar komputer gimana, atau teman-teman pernah mencobanya. Fungsi ini untuk menampilkan keluaran visual dari komputernya. Jenis monitornya itu layar tabung, lebih besar dan berat, biasanya sudah usang. Monitor LCD atau LED ini layarnya tipis dan ringan. Mungkin teman-teman pernah melihat ada tuh komputer kayak yang besar dan berat, dan ada juga yang komputer kayak tipis gitu. Ini adalah matriks kualitasnya. Kualitasnya ini diukur dalam pixel, misalnya Full HD 4K, resolusi yang lebih tinggi, gambar yang jelas dan lebih detail. Itu komputer yang zaman sekarang punya. Keyboard. Mungkin teman-teman belum tahu sih apa guna keyboard dalam komputer ini. Keyboard ini fungsi perangkat input untuk mengetik dan perintah. Tata letaknya itu yang paling umum. Ada QWERTY, ada SRT, Dvorak. Itu kalau SRT Dvorak ini, dia itu variasi untuk bahasa atau efisiensi yang berbeda. Tombol khusus itu tombol fungsi F1, F12 melakukan tugas tertentu. Ada juga F4, F5, banyak. Ada F6, F7, F8, F9 dan seterusnya. Dan tombol modifikasi, kontrol mengaktifkan ini, tombol modifikasi ini untuk mengaktifkan pindasan keyboard. Ini mungkin teman-teman belum tahu siapa sih penemu komputer. Penemu komputer ini adalah Charles Babbage, Desember 6, 1791, Oktober 1981. Kata komputer berasal dari kata Latin computare, yang berarti menghitung. Kata ini awal digunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja melakukan penghitungan aritmatika. Tokoh penemunya adalah Charles Babbage. Salah satunya ini, teman-teman. Ada Lovelace dan Alan Turing adalah tokoh-tokoh yang berkontribusi besar dalam penemuan komputer. Tokoh-tokoh ini nama-nama besar yang menemukan komputer. Ini bagaimana sih sejarah awal perkembangan komputer? Sejarah awal perkembangan komputer ini, teman-teman, pertama kali ini dipelopori oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941, yang menciptakan komputer bernama Z3. Yang menciptakan komputer bernama Z3 ini untuk merancang pesawat dan peluru. Kemudian Inggris juga membuat komputer bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman pada 4 Oktober 2023. Ini yang Inggris ini pada Oktober tahun 2023, tahun lalu, teman-teman. Sedangkan yang Konrad Zuse dari Jerman ini, dia pada tahun 1941 menciptakan komputer ini bernama Z untuk merancang pesawat dan peluru.
pada masa militer. Nah, ini perkembangan komputer. Perkembangan ini ada berbagai fungsi, bentuk, komponen. Sebagai fungsi ini, komputer awalnya hanya digunakan untuk perhitungan matematika. Tetapi, jadi seiring waktu, fungsinya semakin luas. Dapat untuk kalian bekerja, untuk membuat konten, hiburan, untuk pendidikan, untuk mencari tugas, untuk orang-orang lagi ada kerja gitu harus menggunakan komputer gitu. Dalam bentuk fisik ini, komputer ini ada berukuran besar dan lambat. Namun, kini komputer sudah lebih ringkas dan komponennya lebih sedikit, seperti chip, mouse, CPU, dan keyboard. Waktu dulu tuh komputer itu teman-teman, dia berukuran besar dan lambat. Namun sekarang seiring dengan waktu yang berkembangnya dari zaman perkembangan komputer pertama sampai sekarang itu, dia lebih sedikit komponennya. Dan komponen awal menggunakan relasi mekanis dan tabung vakum, kemudian diganti oleh transistor dan akhirnya oleh sirkuit terpadu. Nah, ini generasi komputer. Komputer ini berkembang pada generasi pertama sampai kelima. Nah, ini generasi pertama, teman-teman. Ini gambar komputernya. Generasi pertama ini, generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Komputer ini muncul pada tahun 1946. Beratnya itu bisa mencapai 30 ton, teman-teman. Ini komputer ini, generasi pertama ini digunakan dalam akademik dan militer. Pada tahun 1937 itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Yang tadi teman-teman saya jelasin. Ini. Nah, Colossus dari Jerman nih. Nah, ini komputer pertama yang digunakan nih untuk memecahkan kode militer itu teman-teman. Ini gambarnya teman-teman. Ciri dari generasi komputer pertama ini itu program dibuat dalam bahasa mesin. Ada menggunakan konsep story program, ada juga komponen digunakan tabung hampa udara. Ukurannya itu agak besar teman-teman. Nah, kayak gini kan contohnya, ini besar nih ukurannya. Sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Agak ribet tuh. Dapat disimpan magnetic tape dan magnetic sticks. Contohnya komputer IBM 701 buatan 1903 sebagai komputer komunikasi berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1999 ini. Ini contohnya teman-teman, komputer yang pertama. Baiklah. Dan ini generasi komputer yang kedua teman-teman, dimana komputer generasi kedua ini menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum. Tabung vakum itu yang generasi pertama teman-teman, dia diganti dengan transistor untuk yang transistor itu untuk menggantikan tabung vakum yang pertama. Komputer generasi ini mulai pada sekitar tahun 1959 sampai 1965. Kemudian pada tahun 1953 IBM ini teman-teman, generasi kedua ini IBM memulai bisnis komputer dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Nah, ini ciri-ciri generasi komputer yang kedua. Ciri-cirinya itu ada kapasitas memori utama cukup besar. Komponen ini digunakan transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara, menggunakan magic tick, dan mempunyai kemampuan proses relatif. Proses operasi lebih cepat, orientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDH dan PDP-8 buatan tahun 1993 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 770, IBM 4 MCI dan sebagainya teman-teman. Nah, ini contoh komputer generasi kedua teman-teman. Menurut saya lebih bagus daripada generasi yang pertama. Dan generasi yang pertama itu sangat berat teman-teman, dan memerlukan daya listrik yang sangat kuat.
Kalau generasi kedua ini dia agak lumayan kecil, dia kayak tebal gitu. Nah, dan ini kita masuk ke generasi ketiga, dimana komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu ECA sebagai komputer utama. Komputer kelas ini merupakan komputer pertama yang bisa berinteraksi dengan keyboard dan monitor, teman-teman. Dan ini contohnya hampir sama dengan generasi kedua, tapi dia ada gini, ini nih teman, tambahannya gini. Dengan keyboard dan monitornya, dia ada keyboard dan monitornya, teman-teman. Dalam generasi ini, dalam generasi ketiga ini, teman-teman, dapat mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer ini untuk melancarkan program Apollo mereka. Perusahaan NASA ini dia menggunakan komputer generasi ketiga, teman-teman. Bayangkan, untuk meluncurkan Apollo mereka tuh, program Apollo mereka, melancarkan program Apollo mereka, teman-teman. Seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Combat Service Mobile. Nah, ini merupakan ciri-ciri generasi komputer ketiga. Nah, di mana itu ada komponen yang dipakai adalah IV atau Integrated Circuits. Ini yang terdiri dari ratusan atau ribuan transistor berbentuk hevat, integrated circuits dan religious integrated. Proses operasinya lebih cepat, teman-teman, dan lebih tepat. Kapasitas memorinya komputer lebih jauh besar daripada generasi yang kedua, generasi pertama. Generasi ketiga ini dia dari perkembangan zaman, komputer ini lebih besar dan kapasitasnya itu lebih besar, dan operasinya itu lebih cepat dan tepat. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil dibandingkan komputer yang kedua, yang pertama, dan penggunaan listrik lebih hemat. Ini menurut saya untuk generasi ketiga ini udah bagus, teman-teman. Dan dapat nih menggunakan magic disk yang sifatnya random access. Alat input outputnya mengalami pengaman dan menggunakan visual display dan terminal. Dia makin berkembangnya zaman, generasi ke generasi, komputer ini makin berkembang, teman-teman. Lebih dari generasi yang pertama yang agak besar, agak berat, dia dari sampai pengembangan generasi ketiga ini lebih bagus, teman-teman. Contohnya itu komputer IBM, S3, Innova, CD, VDH, dan sebagainya, dan lainnya sebagainya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Dan kita masuk generasi keempat, di mana komputer generasi keempat ini menggunakan microprocessor yang dikembangkan pada awal 1970-an. Di mana generasi komputer keempat ini dimulai pada dasawarsa 1970-an nih, teman-teman. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat Microsoft Store, dia tuh mulai berkembang. Maksudnya gini, man, dimulai dari komputer rumahan sampai komputer meja. Paham gak? Ini kan ada yang komputer keempat nih kan, dia kan ada yang komputer rumahan tuh untuk di rumah aja. Nah, dia ada juga komputer yang sampai itu komputer meja. Nah, itu ada mejanya langsung, teman-teman. Dari komputer, dan teknologi selanjutnya adalah laptop, teman-teman, dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal. Generasi keempat nih, teman-teman, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang pates atas ponsel cerdas, teman-teman. Nah, ini ciri generasi komputer keempat. Ini yang disebut juga sebagai bipolar resistance integration. Dia itu menggunakan microprocessor yang berbentuk chip. Teman-teman mungkin tahu chip itu gimana kan, yang kecil tuh, untuk memori komputernya, teman-teman. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004. Dan ini contoh komputer generasi keempat. Dari perkembangan zaman, menurut saya komputer keempat udah paling bagus menurut saya, teman-teman.
dia memiliki operasi yang sangat cepat dan memori yang kualitas besar, dapat menyimpan berbagai macam-macam teman, dapat membantu teman untuk bekerja. Dan kita masuk generasi kelima, di mana generasi yang sekarang ini kita gunakan itu komputer generasi kelima. Mungkin teman-teman pernah menggunakan komputer ini, seperti gambar ini, komputer ini di rumah mungkin teman-teman punya, atau pernah pakai di sekolah, di kampus, dan di kantor dan lain sebagainya. Generasi kelima ini, komputer generasi kelima ini menggunakan kecerdasan buatan AI, teman-teman. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh itu menggunakan kecerdasan buat AI. Mungkin teman-teman tahu itu AI gimana, kerjanya gimana. Kan sekarang nih semakin perkembangan teknologi, sekarang semakin canggih, teman-teman. Komputer ini biasa mengolah bahasa sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan memahami suatu lingkungan. Maksudnya itu menggunakan bahasa sehari, teman-teman. Dia paham bagaimana teman-teman itu ingin apa, dia tahu menyesuaikan keadaan teman-teman. Dia tuh dapat memahami suatu lingkungan. Digadang-gadang nih teman-teman, sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini adalah generasi kelima, dan diciptakan pertama ini kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi kelima ini mempunyai resolusi yang sangat tinggi, teman-teman, dan begitu tajam. Perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang, teman-teman, negara yang pertama kali yang di Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen yang penting di dalam sistem komputer saat ini. Mungkin teman-teman punya di rumah kan? Ya, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Inilah gambaran komputer generasi kelima. Di kampus mungkin di sekolah kalian pernah menggunakan komputer ini. Pada komputer kelima ini menerapkan ragam teknologi modern, teman-teman, seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan AI yang tadi saya bilang nih, kecerdasan buatan AI, teman-teman, atau kalian lebih mengenal dengan sebutan artificial intelligence. Nah, ini ciri-ciri generasi komputer kelima, teman-teman. Dimana komponen ini yang dipakai adalah versi VLSI atau Very Large Integration. Kemampuan komputer ini dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan buatan AI. Teman-teman dapat membantu, menurut saya, perkembangan generasi komputer kelima ini dapat membantu teman-teman untuk memudahkan pekerjaan, buat tugas di sekolah, di kampus, dan sebagainya. Dan dimana AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip, yang dimana chip itu yang berarti yang komputer yang keempat, teman-teman. Dia tuh mulai dikembangkan komputer ini yang dapat menggantikan komputer yang keempat. Jepang adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima. Jepang ini sangat perkembangan teknologi Jepang ini sangat bagus, teman-teman. Mereka udah menciptakan robot dan di kantor-kantor mereka yang kerja itu robot, teman-teman. Saya mau tahu lebih banyak robot daripada manusia yang bekerja. Makanya teman-teman harus mengikuti perkembangan teknologi supaya tidak ketinggalan pada dunia sekarang ini. Dan dunia sekarang ini sungguh dunia yang sangat canggih dengan teknologi, teman-teman, dimana AI sekarang adalah menurut saya sangat bagus. Nah, ini gambaran generasi komputer, teman-teman. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mungkin teman-teman pernah mencobanya, atau pernah punya, pernah pakai, atau ada di rumah dari generasi komputer ini, teman-teman. Apa sih dampak perkembangan komputer bagi manusia ini? Banyak sekali, teman-teman, dampaknya. Kemajuan teknologi komputer membuat aktivitas menjadi serba cepat, serta kehidupan dunia seperti tanpa batas melalui komputer jaringan internet yang tersebar di seluruh dunia. Ini kata Abdul Qadir, saya ambil, teman-teman. Dampak dari kemajuan komputer ini membuat aktivitas menjadi serba cepat. Maksudnya gimana, teman-teman? Nah, maksudnya gini, misal teman-teman ingin ada tugas gitu di sekolah, di apa, kalian menggunakan komputer ini dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan komputer.
Misalnya teman-teman untuk mengetik di Word, di Excel, di Microsoft Office, di sekarang ada Canva, Gamma, itu menggunakan komputer teman-teman, lebih mudah dan lebih cepat. Menurut saya komputer generasi kelima oke teman-teman, udah memiliki kapasitas yang bagus dan juga dapat membantu teman-teman. Nah, ini gambaran perkembangan komputer dari masa ke masa teman-teman. Ini Apple 1976, ini Apple 2 1977, ini Apple 3 1998, Apple ini Microsoft, dan ini 2009 Image Unibet. Inilah gambaran perkembangan komputer dari masa ke masa teman-teman. Cukup di sini penjelasan saya tentang sejarah dan perkembangan komputer. Mungkin teman-teman paham dan boleh dimengerti. Mungkin ada salah bicara atau kekurangan, saya mohon maaf. Baiklah, pada materi kedua ini saya akan menjelaskan konsep konversi bilangan biner dan bilangan bertanda, di mana bilangan biner bertanda adalah bilangan biner yang mencakup angka negatif, sedangkan biner adalah bilangan yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Biner ini adalah sistem pengisian angka yang menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Setiap digit dalam bilangan biner disebut bit. Bilangan biner digunakan dalam sistem komputasi untuk mewakili informasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh komputer. Bagaimana sih maksudnya dan mengapa sih misalnya teman-teman itu mendapatkan bilangan biner ini 1 tambah 1 itu ngapa sama dengan 0 bukan 2? Kalau dalam matematika 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kalau dalam biner itu 1 tambah 1 sama dengan 0. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam biner ini hanya ada dua angka, yaitu 0 dan 1. Kan dalam pengertiannya ada yaitu 0 dan 1. Setiap digit dalam bilangan biner disebut bit. Dan sehingga dua itu ditulis sebagai 1 dan 0. 1 dan 0. Karena bilangan biner ini penomorannya itu hanya menggunakan dua angka. Kan dua angka ini, yang 0 dan 1 tadi. Mungkin teman-teman kurang paham tentang bilangan biner, cara mencari binernya gimana. Saya juga baru mengetahui tentang biner ini. Saya menjelaskan sedikit, cuman yang saya tahu mengapa hal itu terjadi ya karena dalam biner ini hanya menuliskan angka 0 dan 1. Dia tidak ada angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia ada 0 dan 1, 1 dan 0. Dan selanjutnya bilangan biner bertanda. Di mana bilangan biner bertanda adalah bilangan biner yang mencakup angka negatif tanpa bilangan biner bertanda ditentukan oleh digit tersebut. Terdepan 1 maka bilangan negatif untuk balik. Untuk menemukan nilai absolut dari bilangan biner bertanda ini, bila berbalikkan semua angka 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Paham maksudnya? Angka 1 ini dia akan menjadi angka 0 dan sebaliknya juga angka 0 akan menjadi 1. Konversi bilangan biner. Bilangan biner dapat konversi ke sistem bilangan oktal atau heksadesimal. Komputer menggunakan bilangan biner untuk mewakili angka karena sistem angka bilangan biner adalah sistem dasar terlebih. Komputer hanya mampu membaca angka 1 input dan 0. Dalam kalian menggunakan komputer dalam bilangan biner ini, komputer ini cuma bisa membaca atau mendeteksi kalian itu mengetik cuman angka 1 yaitu input dan angka 0 itu output, dan angka lain dia tidak mampu membaca. Komputer dia hanya mampu membaca angka 1 yaitu untuk input dan 0 untuk output. Anda dapat mengkonversi bilangan biner ke desimal dengan cara menggunakan bantuan tabel konversi bilangan biner ke desimal di bawah ini. Misalnya pangkat 2 desimalnya 2, binernya 1, 2 pangkat 1 2, jadi binernya 1 0. Dia bacanya bukan 10 teman-teman, 1 0. Dia nggak ada bacanya 10. Dia 1 0, 1 dan 0. Dia pangkatnya 2 2 4, berarti 0 nya tambah lagi 100. Mungkin dapat memudahkan teman-teman gimana teman-teman tuh untuk memudahkan mendapatkan
gimana sih bilangan desimal, dan gimana sih itu gimana dapatnya biner tuh 1001. Nah, dapat mudah teman-teman menggunakan aplikasi. Saya kemarin menggunakan aplikasi untuk pembelajaran itu, membantu saya, kalkulator converter. Nah, ini aplikasinya teman-teman. Nah, aplikasi ini memudahkan teman-teman untuk mengetahui bilangan biner. Misalnya teman-teman masukin desimalnya ini tadi kan 2. Nah, jadi 1, biasanya 1 aja. Ini kan 2 pangkat 0. Kalau 2 pangkat 1 jadi 2. 2 ini 1 0. Coba 4. Nah, 100. Coba kita tes 8. 100. Ini mungkin dapat membantu teman-teman belajar menggunakan kalkulator ini, biar teman-teman mengetahui mana bilangan desimal dan bilangan biner. Nah, ini konversi bilangan biner dan desimal ke biner. 7,5 biner, 7,5 dibagi 2 hasilnya 3, sisa 1. Misalnya gimana? Kan teman-teman tahu 7,5 ini dibagi 2 itu dapatnya 3,75. Dia senang kan, nggak bisa ditulisin sisa hasilnya 3, sisanya 1. Sisanya 7,5. Makanya di situ tulisnya hasilnya 3, sisanya 1, dan seterusnya 3 bagi 2. 3 bagi 2 kan sebenarnya koma juga kan. 3 itu dibagi 2 dapatnya 1,5. Dan nggak mungkin tulis 1 dan 0,5. Sisanya 1, sisa 1, sisa 1. Biner bulat 1,5 dikali 2 hasilnya 1. 7,5 ini perkalian teman-teman. 3/2 hasilnya 1, ini sama ini. Ini bilangan biner pecahan teman-teman. Dimana biner pecahan ini misalnya gini, ini kan 1 kali 2/3, 1 kali 4. Ini nilainya ini teman-teman ditambah, nilainya ini ditambah. Maksudnya nih pangkat ini dikali nih, makanya ini dapatnya 8. Misalnya gini, ini kan 2 pangkat 3, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Seterusnya 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 1 2, 2 kali 0 ya 1. Misalnya 0 ini sebenarnya nggak pakai lagi, dan seterusnya gitu teman-teman. Dan ini hasil penjumlahannya. Ini kita kecilin lagi. 1 kali 8 8, 1 kali 4 4, 0 kali 2 0 ya. Masa 0 kali 2 hasilnya 2 kan. 0 kali 2 kan sama dengan 0. Dimana kita jumlahin 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 0,5 tambah 0,25 tambah 0,15 hasilnya 13,75. Nah, dan ini pecahannya. Misalnya gini, 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2 min 1 sama dengan 1/2, dan hasilnya 0,5. Gimana sih maksudnya tuh? Maksudnya gini teman-teman. Kan 1 ini dikali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Misalnya gini aja. 1 ini dibagi sama dengan 1 ini dibagi sama dengan 2. Kalau punya ini tetap 2. Ini dibagi 1 dibagi 2. Ini pertanyaannya, kita kecilin lagi biar mudah mendapatkan minnya. Kita hilang, kita tambah 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2 hasilnya 0,5. 1 bagi 2 kan 0,5, dan seterusnya gini juga teman-teman. Kita pecahin biar lebih mudah. 2 pangkat min 2 itu kita pecahin ini 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4, dapatnya 0,25. Nah, ini konsep dasar pertambahan bilangan biner. Mungkin teman-teman bisa tahu pertambahan, ada yang tidak tahu gimana sih. Maksudnya gini, kalau pertambahan ini 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Kan udah saya bilang tadi, ngapa 1 tambah 1 sama dengan 0 itu? Karena dalam biner ini tidak ada angka selain cuman ada angka 0 dan 1, dan angka yang 2, 3 dia tidak ada. Nah, dan dimana gini,
misalnya ini 101 110 ditambah 110. Nah, 1 tambah 0 sama dengan 1. Ini kan 1 tambah 0 sama dengan 1, teman-teman. Dan ini 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kan 0 tambah 1 sama dengan 1. Ini konsep dasarnya ini udah ada. Dapat dengan cari of 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena digit sebesar dengan 1, maka harus dikurangi dengan 2 basis biner. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0 dengan cari of 1, teman-teman. Dan 1 tambah 1 sama dengan 0. Dan ini 1 tambah 1 sisanya 1. Nah, dan seterusnya gini. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Mungkin teman-teman ada yang paham atau yang belum paham. Nah, ini dan teman-teman harus mengetahui ini. Dalam biner nih, 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya itu biner. Nah, ini ada biner yang tambah, ada kurang. Dan dimana 1 tambah 1 sama dengan 0. Saya bilang tadi kan sebenarnya bukan 0, teman-teman. Sebenarnya itu 1 dan 0. Jadi kita sisakan satunya di atas. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 0 ya tadi, teman-teman. Nah, 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya gini, 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Dan kalau ini pengurangan, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, 1 tambah 1 sama dengan 1 dan 0. Dia bukan 10 bacanya. Bacanya itu teman-teman 1 dan 0. Nah, dan ini pengurangan. 0 dikurang 1 sama dengan 1. 1 dikurang 0 sama dengan 0. 0 kurang 0, 0 kurang 1 1. Karena ini ambil dari nilai ini, teman-teman. 1 kurang 1 sama dengan 1. Nah, ini biner perkalian. Nah, ini konsep dasarnya, teman-teman, dimana 0 ini dikali 0 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 1. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Beda deh kayak pertambahan tadi, teman-teman. Pertambahan tadi kan 0 tambah 0 emang 0. 1 tambah 0 ya 1. 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 1 dia 0 tadi pertambahan. Kalau perkalian dia kebalikannya, teman-teman. 1 dimana 1 kali 1 ini sama dengan 1 kalau perkalian. Nah, misalnya gini, teman-teman, cari dulu 0 kali 0 0 0 kali 0 0 0 0 0 0. Lalu kalian ini kan ini udah mungkin teman-teman tahu kan gimana cari perkalian gini. Nah, lalu kita tambahkan ini 0 0 0 0. Ini apa ini 1? Nah, sedangkan 0 tambah 0 0. 0 tambah 1 0 tambah 1 tadi 1. 1 tambah 0 ya 1. Tambahan tadi ini. Habis perkalian kita menentukan hasilnya kita pertambahan, teman-teman. Dan ini 0 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 1 itu 1 ya, teman-teman. 1 tambah 0 1 0. 1 tambah 1 0. 0 tambah 1 1. Ini seterusnya. Dan ini hasilnya, teman-teman, dimana 1 1 1 0 dikali 1 1 0 0, hasilnya 1 0 1 0 1 0 0 0. Dan dimana tadi materi pecahan, teman-teman. Ini materi yang ketiga saya tadi, disuruh mempresentasikan bilangan biner pecahan sesuai standar IEEE 754 floating point. Saya gabungkan dengan materi ketiga tadi biar langsung, karena itu beginner juga. Nah, dan ini yang IEEE 754 floating point 30. Signya di mana 0 itu positif, X pointnya itu 0110 124 sampai 127 sama dengan min 3, di mana 124 ini, teman-teman, dikurang 127 itu kan sama dengan min 3.
mantisanya itu 0,25, keseluruhan 1 kali 01 dikali 2 pangkat min 3, X plus kurang 3, geser koma dikikir 0, hasilnya 0,00101. Nah, ini dimana kita mencoba itu 1 dikali 2 pangkat min 5. Nah, dimana 0,2 pangkat 0, 0,2 pangkat 1, 0,2 pangkat 2, 1,2 pangkat 3, dan seterusnya tambahin. Nah, dimana hasilnya 0 tambah, kan ini dapatnya dari itu teman-teman, apa namanya, ini kan hasilnya 0. Kalau 0 kali 2 kan 0 nih dapatnya nih. Kan teman-teman bertanya, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari kalian ini. Misalkan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0.125 tambah 0 tambah 0 03125, hasilnya 015265. Mungkin teman-teman lebih mudah teman-teman menggunakan kalkulator biar dapat hasil dari ini. Baiklah, saya akan menampilkan satu buah video teman-teman tentang materi ini. Howdy, my name is Sabashalini and I'm here to explain how to represent a number in IEEE 754 32-bit floating point notation. I'm going to consider the following number for an example, 263.3. Now the first step that goes into this is to convert the following number into its binary form. We know how to convert 263 to binary form. It's very simple and we have learned that before. You just keep dividing it by 2 and keep track of the remainder. So in this case it will be 131. The remainder is 1 divided by 2 again. It's 65. Remainder is 1 divided by 2. You get 32. Remainder is 1. Ini total persen. You get 16, remainder is 0. This is the last step where you get a 0 in this column, and this is where it stops. So 263 in binary form are just the remainder bits in this order. So 260. Nah, ini hot ini dalam IEEE 14754, di mana 263 ini ada menghitung di dalam bilangan biner teman-teman. Nah, di mana 2 dan dia berurutan nih teman-teman, dibagi 2 gitu. Paham nggak sih? Dibagi 2 gitu teman-teman. Misalnya gini teman-teman, 263 dibagi 2 kan dapatnya 131 ya, 131,5 nggak salah. Jadi kita sisanya 1 nih, kayak bilangan biner tadi teman-teman. Nah, dan selanjutnya gitu teman-teman, dibagi-bagi 2 gini. Kita nextnya lanjut. Now we have Dan to ini hasilnya teman-teman, convert 0.3 to 100101 binary representation, and this entails a different procedure. Mungkin teman-teman masih tidak paham mengapa sih dapatnya 1000100111. Nah, dapatnya dari ini. Hasilnya nih dari sini ke sini. Misalnya gini, teman-teman itu menggunakan kalkulator yang saya bilang tadi. Nah, ini kan ya 263. Nah, hasilnya sama kan, 1000000111. Nah, teman-teman, dalam materi selanjutnya saya akan mempresentasikan karakter ke dalam bentuk biner maupun sebaliknya dengan standar ISJII. Ya, di mana sih? Apa tuh itu standar ISJII? Standar ISJII atau American Standard Code for Information Intelligence, di mana dapat mempresentasikan karakter ke dalam bentuk biner dan sebaliknya. Nah, ini
SSI ke biner. Setiap karakter SSI dipresentasikan oleh 8 bit. 1 bit kode biner, setiap bit berisikan 0 atau 1 tergantung posisi dalam urutan, dimana dalam setiap bit ini 0 atau 1 ini posisinya itu tergantung urutan bitnya. Dan selanjutnya teman-teman, kita biner ke SCCI. Kode SSI mengubah karakter individual menjadi nilai biner, desimal, dan hexadesimal yang dapat diproses oleh komputer tersebut. Mungkin biner, teman-teman udah tahu apa sih itu biner, apa sih itu desimal, dan apa itu hexadesimal yang dapat cuman diproses oleh komputer. Sekarang kita masuk ke kode SCCI sendiri, dapat dikelompokkan lagi ke beberapa bagian. Dimana kode pertama ini yang tidak terlihat simbolnya seperti kode 10, then fit 13, electron 8, atau tab 30 space. Mungkin teman-teman ada yang tahu kode-kode ini, ada yang pernah mencobanya. Saya pun baru pertama tahu ini pas masuk pelajaran ini. Kode yang terlihat simbolnya seperti abjad, AZ, numerik, 0,9 karakter khusus, yang ada di dalam komputer kalian nih, dan laptop komputer ini kan ada kode-kode gini ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman tahu, ini kode karakter khusus nih. Ini biasanya digunakan untuk Gmail, pagar, ini persen, pangkat, dan lain sebagainya. Dan kode yang tidak ada di keyboard namun dapat ditampilkan, kode ini umumnya untuk kode-kode grafik. Ini kode-kode grafik teman-teman yang tidak ada di komputer. Kode-kode ini hanya umum yang tidak ditampilkan. Sekarang pengkodean SSI untuk huruf kecil M dipresentasikan dengan cara berikut. Misalnya karakter M nih, hexadesimalnya 0 kali 6D, oktalnya 0,5, desimalnya 011, binernya 00, biner 4 bitnya nomor telepon 0110 110. Karakter hexadesimal 0 misal ini kan karakter M ya teman-teman. Coba kita menggunakan kalkulator tadi ya. Kita menggunakan misalnya hexadesimalnya nih, misalnya gimana, hexadesimalnya nih 0 dikali 6D ya, sesuai teman-teman, dimana bilangan desimalnya ini desimalnya 1,9, oktalnya 155, dan binernya 11001, dan nomor tabelnya 0, dan ini biner di 8 bit. Kalau ini biner 7 bitnya teman-teman. Ini biner 8 bit, itu biner 7 bit. Kenapa sih disebut biner 8 bit? Ada yang 7 bit dan 8 bit ini. Pada saat ini kode SSI telah tergantikan oleh kode Unicode atau Universal Code teman-teman. Dimana Unicode dalam pengkodean ini memanfaatkan 16 bit pengkodean ini, sehingga memungkinkan untuk menyimpan kode-kode lainnya seperti kode bahasa Jepang, Cina, Thailand, dan sebagainya teman-teman. Pada papan keyboard ini akan aktif 6 lock. Tekan tombol ini tulisannya ALT teman-teman, ALT plus 44 ini dia pasti maka akan muncul karakter koma teman-teman. Coba teman-teman nanti coba convert tulisannya di laptop teman-teman atau komputer tuh ALT samping Windows nih, ALT plus 44. Maka dia akan muncul sekitar muncul tuh karakter koma teman-teman. Mengapa sih teman-teman ini harus mengetahui tentang pengkodean SSI ini? Karena pengkodean ini dapat membuat
itu sangat bermanfaat teman-teman, dan dapat membantu teman-teman dan membuat karakter-karakter tertentu yang tidak ada di keyboard teman-teman. Nah, ini dia mengapa ESCI ini penting teman-teman. Nah, karena standar pengkodean ini karakter paling utama pemrosesan data sebagian besar sistem komputer ini teman-teman modern menggunakan Unicode yang tadi saya jelaskan, di mana Universal Code yang juga dikenal sebagai Unicode World List Charter Standard teman-teman. Ini merupakan standar pengkodean karakter yang mencakup pengkodean SCCI ini teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kerja ESS ini? Cara kerja ini ada gini teman-teman. Cara kerjanya ini menawarkan serangkaian karakter yang diterima ini dan dipahami secara universal untuk komunikasi dasar. Nah, di mana teman-teman ini harus memahami karakter yang ada di dalam pengkodean SSC ini teman-teman, biar dapat dipahami secara universal untuk komunikasi data dasar. Nah, hal ini memungkinkan pengembangan untuk merancang antamuka yang dapat dipahami oleh manusia dan komputer teman-teman. Di mana SSC ini pengkodean serangkaian data sebagai karakteristik yang dapat ditafsirkan dan ditampilkan sebagai teks, bisa dapat dibaca oleh manusia dan sebagai data kode di komputer. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Itu maksudnya gini, teman-teman masuk pengkodean ini biar dapat dibaca oleh manusia dan sebagian data ini bagi komputer, dan manusia dapat membaca teman-teman, komputer juga dapat membaca juga dan dapat dibagi kepada komputer ini. Dan program ini menggunakan design set teman-teman karakter ini untuk menyederhanakan tugas-tugas tertentu, misalnya dengan dengan menggunakan kode karakter SSC ini mengubah 1 bit saja dapat dengan mudah mengubah teks dari huruf besar ke huruf kecil. Nah, misalnya teman-teman mengubah huruf besar nih ke huruf kecil, teman-teman bisa dapat menggunakan pengkodean SCCI ini teman-teman, ISCCI ya teman-teman. Programmer menggunakan desain set karakter untuk menjalankan tugas tertentu ini yang tadi saya bilang teman-teman, mudah teks huruf besar ke huruf kecil. Nah, misalnya gini teman-teman, huruf kapital yang diawali dengan nilai biner 010001 dan huruf kecil dimasukan dengan nilai biner 00011001. Ini cara mengubahnya teman-teman. Perbedaan adalah ketiga angka yang disembunyikan dalam desimal heksadesimal dengan karakter tertentu, misalnya A binernya 0110 dan desimal 65 kali 41. Ini dapat dari mana nilai ini? Teman-teman coba aja nanti di kalkulator yang saya bilang tadi, kalkulator apa tadi namanya, kalkulator converter teman-teman, dapat membantu teman-teman. Nah, sekarang ini karakter heksadesimal untuk angka 0 hingga 5 ada sebagai berikut, dimana karakter angka 0 1 2 3 4 sampai 5 binernya ini 01 desimal 48 heksadesimal 0. Bagaimana sih dapat ini? Teman-teman coba aja nanti di kalkulator tadi ya. Coba kita contoh salah satunya gini teman-teman. Nah, ini kan karakter, misalnya kita masuk binernya aja ya. Binernya ini nih teman-teman, 0 1 bukan yang kita ambil dari angka 1 aja nih, kita ambil dari angka 1 nih teman-teman, 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1. Nah, nah ini teman-teman ya. Nah, ini binernya 0011 dapat nih. Ini 001 binernya ini,
Dan ini desimalnya 49 dan hexadesimal 1. Terusnya gini sampai ke 9. Teman-teman mau coba nanti. Baiklah, materi selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang aritmatika dalam komputer. Mengapa sih belajar matematika? Nah, ini dia, mengerti bagian ALU, mengerti ekspresi integral, memahami cara operasi, dependensi, Floyd, dan lain-lain sebagainya. Mungkin teman-teman tuh belum tahu sih apa sih itu aritmatika komputer. Aritmatika komputer adalah dasar dari operasi pengolahan data dalam komputer. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, ini teman-teman, perkalian dan pembagian. Pertama kita masuk kode biner dulu. Data huruf akan dirubah menjadi kode SSI. Ini dengan di biner sama juga materi yang sebelumnya teman-teman. Data gambar merupakan kumpulan dari angka yang merupakan perwakilan dari sintetik atau piksel, dan angka tersebut yang akan dirubah dalam bentuk biner. Semua data direpresentasikan dalam bentuk 0 dan 1. Nah, ini data yang bagaimana sih data yang bagaimana yang dioperasikan. Pertama itu adalah data yang berupa data angka. Data angka ini digolongkan menjadi data bilangan bulat atau integer, pecahan atau float. Nah, ini kita belajar ALU dulu teman-teman. Semua operasi aritmatika dilakukan oleh ALU. ALU itu atau Arithmetic Logic Unit, di mana bagian CPU yang berfungsi untuk membentuk operasi aritmatika dan logika terhadap data-data yang kita inginkan. Nah, ALU ini yang berfungsi teman-teman. Dia itu merupakan bagian CPU ini yang berfungsi membentuk operasi dia nih, aritmatikanya dia nih, dan logika terhadap data. Semua prosesnya gini teman-teman. Semua komponen CPU lainnya dan komponen penyusun komputer secara keseluruhan berfungsi itu membawa data ke ALU untuk diproses, lalu mengambil lagi hasil proses dari ALU. Maksudnya gini, misalkan teman-teman yang mempunyai data nih, data ke ALU nih untuk diproses data-data teman-teman ini, lalu mengambil lagi hasil proses dari ALU tersebut. Nah, ini representasi prosesnya. Pertama ini control unit, register ALU, flags, register. Ini referensi ALU. Nah, ini diagram penyusun CPU dengan ALU di dalamnya teman-teman. Dimana ini teman-teman bisa lihat kan gambarnya, diagram nih status dia sesuai berurutan teman-teman ya. Registernya nih, bus internal CPU, logika, komputerasi, dan status flags, unit kontrolnya. Nah, ini penjelasan hubungannya tadi ya teman-teman. Pertama tuh hubungan interaksi ALU dengan register, unit control, flags. Kesemuanya itu melalui bus internal CPU. Ini teman-teman. Semua ini melalui ini bus internal CPU. Register, flag, unit control itu siapa sih? Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ini, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu apa sih itu register, flag, dan unit control. Register ini dimana tempat penyimpanan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Ini dia, register ini penyimpanan data yang sementara dalam CPU ini selama diproses dieksekusi. Kan ini lama ya. Dan apabila terjadi proses eksekusi data, register ini dikirim ke ALU untuk diproses. Hasil yang dimana eksekusinya itu diletakkan ke register kembalinya. Maksudnya gini teman-teman, misalnya teman-teman ini kan ada data nih, menyimpan data nih sementara dalam CPU. Ini register nih mempunyai, dan apabila proses eksekusi data tersebut dalam register dikirim ke ALU ini untuk diproses, hasil eksekusi yang tersebut nanti yang teman-teman punya itu diletakkan ke register kembalinya. Nah, itu teman-teman. Lalu flag ini diset oleh ALU sebagai hasil dari suatu operasi. Misalnya overflow flag
di set 1 bila hasil konvertasi melalui panjang register tempat flag disimpan. Lalu unit kontrol akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data. Ini unit kontrolnya sangat penting teman-teman. Jadi ini untuk menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data ke dan dari ALU. Misalnya pemindahan data dari data apa itu, misalnya dari data CPU ini ke ALU. Ini unit kontrol ini menghasilkan sinyalnya teman-teman. Ini unit kontrol nih, sangat penting dia nih teman-teman. Ayo kita belajar aritmatika, referensi integrasi, sistem bilangan yang berbeda, biner, oktal, desimal. Ini kan udah tadi teman-teman ya, kan udah tahu apa itu biner, oktal, desimal, hexadesimal, topik. Ada alasan mendasar kenapa bilang biner dipilih untuk mekanisme referensi data komputer. Ini jawabannya teman-teman. Karena komputer ini secara elektronik hanya mampu membaca dua kondisi sinyal. Ada sinyal yang atau ada tegangannya, dan tidak ada sinyal, tidak ada arus listriknya mengalir. Paham maksudnya? Misalnya gini teman-teman, ada yang sinyal ini butuh tenaga listrik dan ada yang tidak butuh, dan tidak ada arus listrik yang mengalir. Dua kondisi tersebut digunakan untuk mengreferensi bilangan kode-kode. Misalnya lebih tinggi ada tegangan sebagai referensi bilangan 1, lebih rendah tidak ada arus. Maksudnya gini teman-teman. Ini kan komputer ini secara elektronika hanya mampu membaca dua kondisi sinyal kan. Maksudnya nih ada yang sinyal yang tegangan yang harus mempunyai listrik dan tidak mempunyai arus listrik. Misalnya di ini ada tegangan nih, ada tegangan yang harus mempunyai sinyal atau mempunyai arus listrik. Ini memiliki level tinggi teman-teman sebagai referensi bilangan 1. Sedangkan tidak ada arus listrik ini teman-teman lebih rendah sebagai referensi bilangannya 0. Ini referensi integer or binary ada 4 teman-teman. Ada referensi unit integer, referensi nilai tanda, bias, komplit 2. Ini untuk referensi unsigned integer teman-teman, dimana untuk keperluan menyimpan data pengolahan komputer diperlukan bilangan biner yang terdiri atas bilangan 0 dan 1. Mungkin tadi kan sudah saya bilang teman-teman, dimana bilangan biner itu terdiri atas bilangan 0 dan 1. 1 watt 8 bit dapat digunakan menjadikan bilangan desimal 0 hingga 255. Contohnya gini teman-teman. Formula referensi unit integer. Ini ada kelemahannya teman-teman, hanya dapat menyatakan bilangan positif saja. Sistem ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan bilangan integer negatif. Ini yang konvensi teman-teman, referensi nilai tanda, dimana berangkat dari kelemahan metode unit integer dikembangkan sebagai konvensi yang bagaimana konvensinya pelakuan bit paling berarti paling kiri di dalam word sebagai bit tanda. Soalnya gini teman, konvensi referensi nilai tanda nih, dia ini melakukan bit paling berarti belah kiri kan di dalam word nih sebagai bit tanda. Bit paling kiri ini adalah 0, makanya bilangan tersebut harus positif teman-teman. Sedangkan bit paling kiri adalah 1, maka bilangan tersebut harus negatif. Dia ada 2 teman-teman. Contohnya gini, yang positif dan negatif teman-teman. Plus 21 0001 0110. Ini kelemahan referensi nilai tanda teman-teman. Kelemahannya itu ada masalah pada operasi aritmatika, penjumlahan dan pengurangan yang memperlakukan pertimbangan tanda maupun nilai bilangannya. Maksudnya itu masalah ini pada operasi yang teman-teman lakukan tuh operasi aritmatika nih, penjumlahan dan pengurangan nih yang melakukan pertimbangan tanda maupun nilai bilangan. Maksudnya yang dimana penjumlahan dan pengurangannya saja teman-teman.
dia ini memerlukan pertimbangannya, tanda maupun nilai bilangannya. Adanya referensi nilai ganda pada bilangan 0. Ini representasi bias bentuk menyatakan eksponen, bilangan pemangkat, bilangan pecahan, dapat menyatakan bilangan bertanda, menurunkan bilangan negatif, yang kecil, dan yang keringan positif, yang paling besar. Mengatasi permasalahan pada bilangan 0. Contohnya teman-teman. Dan di mana di sini saya ingin menjelaskan sedikit teman-teman, ada jenis-jenis operasi matematika di mana itu ada penjumlahan. Saya ketik aja ya teman-teman. Ada apa namanya? Sebentar ya. Ini jenis kecil ya. Jenis operasi aritmatika di mana pertama nih ada penjumlahan teman-teman. Tadi kan ada penjumlahan ini atau IDD, dimana menghasilkan nilai total dari 2 atau lebih operasi. Contohnya gini teman-teman, penjumlahan ini kan mungkin teman-teman tahu gimana sih penjumlahan tuh. Contohnya gini, 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini penjumlahan teman-teman. Kedua nih, yang kedua ada pengurangan. Pengurangan ini atau sub bukan sob ya teman-teman. Pengurangan menghasilkan nilai perbedaan antara dua operat. Contohnya gini. Teman-teman tahu lah pengurangan, nggak perlu saya jelasin lagi ya. Masa nggak tahu 5 dikurang 3 sama dengan 2 dong. Hanya perkalian ini atau mul. Contohnya 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 12. Sekarang pembagian. Pembagian ini atau dip. Mungkin teman-teman paham nih, saya jelasin dulu nih yang tadi tentang jenis operasi matematika. Kan saya belum jelasin teman-teman. Bagiannya gini, misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Udah. Ini selanjutnya nih ada operasi aritmatika dalam bit teman-teman. Operasi aritmatika dalam bit. Pertama itu teman-teman ada END. Mungkin teman-teman tahu ini apa kan? END ini untuk memastikan 1 jika kedua bit ini adalah 1 ND sama dengan 1 teman-teman. Kedua ini ada OR. Atau disjungsi teman-teman.
kalau and ini konjungsi, kalau or ini disjungsi, dimana menghasilkan satu jika salah satu bit adalah satu. Contohnya itu 0 or sama dengan 1. Beda tadi, kalau yang n 1, n sama dengan 1. Sekarang 3 ada XOR. XOR ini atau disebut itu apa ya, eksklusif OR, dimana menghasilkan satu jika hanya satu bit adalah satu, teman-teman. Nah, maksudnya gimana? 0 XOR 1 sama dengan 1. Dia sama juga kayak OR nih, teman-teman. Sekarang keempat tuh ada NOT tuh atau negasi, teman-teman. Dimana menghasilkan kebalikan dari bit. Contohnya not 1 sama dengan 0, kebalikan dari bitnya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu konsep dasar sirkuit digital. Dimana di sini ada pengertian sirkuit digital, teman-teman. Sirkuit digital ini untuk sistem elektronik yang menggunakan sinyal digital untuk mengolah, menyimpan, dan mentransmisikan data. Dimana sinyal digital ini memiliki dua tingkat tegangan, yaitu tingkat 1 dan rendah itu 0. Digunakan dalam berbagai perangkat elektronik modern. Sini ada komponen dasar sirkuit digital. Komponen ini ada yaitu satu gerbang logika and or not, NOT, XOR, X and OR. Ini contoh gambar lebang logikanya, teman-teman. Ada satu nih, ada N, tipe IC nya 740, simbol logikanya A, B, X, ini input, ini AB ini input, ini X ini output. Persamaannya itu X sama dengan A kali B, dimana tabel kebenarannya itu input A 00011, B 011 011, dan outputnya X 0001. Bagaimana mendapat inputnya itu dari persamaan ini? Ini kan X sama dengan A kali B, berarti nilai input ini A yang B ini dikali 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Itu mendapatnya. Dan ada lagi OR 7432 AB, ini input dan ini X output, dimana X nya ini sama dengan A tambah B. Inputnya ini ada A tambah, berarti 0011, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 1, teman-teman. Ada yang selanjutnya, ada NOT, ada NET, ada NOR, XOR, XNOR. Ini persamaannya, ada tipenya, ada simbol logikanya, teman-teman. Dia ini kalau untuk mencari tabel kebenaran ini, lihat dari persamaan ini, rumusnya nih. Berarti outputnya ini misalnya ini X sama dengan A kali B, teman-teman. Dan ini yang kedua nih ada flip flop, teman-teman. Flip flop ini ada contohnya itu SL, JK, D flip flop, dimana elemen memori yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk biner. Kalau flip flop ini, teman-teman. Ketiga nih ada multiflecker dan demultiflecker ini. Mereka ini ada perbedaan, teman-teman. Sedangkan multiflecker ini mengarahkan beberapa input dalam satu output, sedangkan demultiflecker ini sebaliknya. Dia ini mengarahkan membagi kalau multiflecker ini membagi satu input ke beberapa output. Kalau ini nih beberapa input tapi satu output. Kalau ini membagi satu input ke beberapa output, sebaliknya ini. Berbeda mereka nih. Ini ada register. Register ini adalah merupakan perkumpulan flip-flop nih, teman-teman, yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah biner, dalam jumlah tertentu. Register ini untuk mengupdate flip-flop yang digunakan menyimpan data dalam jumlah tertentu. Ada counter, di mana counter ini alat menggunakan pulsa atau sinyal alat yang menggunakan pulsa atau sinyal dalam biner
baik secara naik ataupun turun teman-teman. Kalau counter nih 6 ada decoder dan encoder. Decoder ini mengubah kode biner menjadi bentuk tertentu, misalnya angka atau simbol. Ini decoder mengubah bentuk bentuk kode biner yang tertentu, misalnya angka atau simbol yang tertentu. Sedangkan encoder ini teman-teman mengubah informasi dari berbentuk tertentu menjadi kode biner. Kali ini mengubah bentuk dia, mengubah informasi dari bentuk tertentu dari bentuk kode tertentu menjadi biner ya. Sekarang ada representasi data, di mana itu ada sistem bilangan biner. Dia hanya menggunakan dua angka teman-teman, yaitu 0 dan 1. Sedangkan ada kode digital, ada B, C, D contohnya, Gray codes, dan ada boolean algebra untuk menyederhanakan ekspresi logika. Di sini ada jenis sirkuit digital, di mana jenis sirkuit digital ini ada konvensional, di mana ini outputnya ini Anda bergantung pada saat ini. Contohnya itu gerbang logika, encoder, decoder yang tadi teman-teman, ada yang saya jelasin logika, ada encoder, ada decoder. Dan kedua ini ada sirkuit sekuensional. Ini ada outputnya ini bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya. Beda yang kayak sirkuit konvensional ini juga punya perbedaan, contohnya juga beda. Contohnya itu ada flip flop, register, dan counter. Ini tabel kebenaran teman-teman. Ini merupakan gerbang logika N. Fungsinya itu bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Tabel kebenarannya ini. Di mana fungsi bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1 ini, misalnya gini, ini kan kayak yang saya jelasin tadi N nih. Ini kan berarti rumus persamanya X sama dengan A dikali B. Berarti A B ini dikali B, A dikali B dapat menghasilkan dapat hasil dari output nih. Misalnya gini, 0 kali 0 sama 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Ini ada aplikasi sirkuit digital, di mana ada aplikasi ini ada yang komputer dan microsoftware, ada peralatan komunikasi router modem, ada sistem kontrol industri, dan ada elektronik konsumen televisi. Kalau elektronik konsumen ini televisi digital, smartphone, laptop yang digunakan teman-teman sehari-hari, yaitu HP atau televisi untuk menonton dan lain-lain sebagainya. Ini ada alat dan software simulasi, di mana alat ini digunakan untuk praktik langsung dalam merancang dan menganalisis sirkuit digital alat ini. Contohnya itu ada breadboard. Breadboard ini papan elektronik tanpa solder yang digunakan untuk merangkai sirkuit digital yang sementara teman-teman. Breadboard nih, jadi ini papan elektronik tanpa solder yang merancang sirkuit digital yang sederhana, yang sementara. Sedangkan contohnya itu merancang sirkuit gerbang logika dasar. Breadboard nih, logika dasar contohnya. Sedangkan IC gerbang logika ini chip kecil teman-teman yang berisi gerbang logika seperti AND or NOT. Tuh contohnya membuat dan menguji fungsi logika sederhana. Kalau IC gerbang logika tuh dia membuat atau menguji gerbang logika sederhana. Itu selanjutnya ada osiloskop. Osiloskop ini dimana alat untuk melihat bentuk dia nih, melihat bentuk sinyal elektronik, contohnya mengukur sinyal digital dalam sirkuit. Ini osiloskop nih.
Dan ada juga ada power supply. Contohnya itu memberikan daya ke breadboard untuk eksperimen teman-teman. Dan ada lagi multimeter. Multimeter itu contohnya itu untuk memeriksa koneksi tegangan dan rangkaian. Nah, selanjutnya ada software. Software ini mempermudah simulasi dalam analisis sirkuit tanpa perlu perangkat keras software ini. Contohnya ini ada Proteus. Proteus ini software simulasi elektronik yang merancang sirkuit analog atau digital. Ini Proteus contohnya itu Microsoft Sensor dalam rangkaian logika. Selanjutnya ada Tinkercad atau itu platform yang berbasis web untuk simulasi sirkuit gerbang logika. Contohnya itu merancang proyek kecil yang seperti membuat lampu LED berkedip. Ini di Arduino IoT Tinkercad teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan software Tinkercad ini untuk membuat lampu LED yang berkedip atau membuat proyek kecil yang disuruh dosen ke guru. Dan ada lagi Logisem. Logisem ini dimana software sederhana untuk mempelajari merancang sirkuit logika digital. Contohnya itu membuat rangkaian, kombinasi dan sekuensi. Dan ada lagi juga teman-teman Multisem, merancang rangkaian digital IC, TLC Space untuk rangkaian software supply. Ada lagi itu Circuit Lab. Circuit Lab itu untuk simulasi gerbang logika dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya aplikasi dalam kehidupan sehari yang mahasiswa gunakan itu ya ada siswa dan mahasiswa itu menggunakan untuk breadboard dan Tinkercad untuk tugas praktikum. Breadboard dan Tinkercad ini untuk tugas praktikum misalnya mahasiswa dan siswa menggunakan. Oke, sini sangat membantu untuk mahasiswa dan siswa teman-teman. Dan ada lagi Hobbybees dan Maker. Dia ini mereka menggunakan Arduino dan Proteus untuk membuat proyek IoT yang sederhana. Arduino, mungkin teman-teman tahu Arduino itu apa, IoT untuk menggunakan proyek yang sederhana. Dan ada lagi itu Professional Elektronik, dimana ini mereka menggunakan Multisem dan LT-Spec untuk merancang proyek elektronik. Nah, mereka itu menggunakan Multisem untuk merancang produk elektronik. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya menjelaskan laporan tugas simulasi organisasi komputer, implementasi kode program ke dalam bentuk RAM statik. Nah, dimana ini dosen pemambu Bapak Muhammad Razi Ratmuni Eskom MSc. Nah, ini saya langsung saja, dimana implementasi kode program ke dalam bentuk RAM statik. Di sini saya pembahasannya ada struktur dasar komputer, dimana saya mengambil ini untuk menjelaskan tentang struktur dasar dari komputer dulu. Yang pertama itu ada input device atau perangkat masukan, dimana perangkat masukan adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Nah, dimana contohnya itu yaitu antara lain keyboard, mouse, joystick, webcam, pemindai barcode, pemindai sidik jari kalian, flash disk, dan banyak lagi yang termasuk perangkat yang ada di komputer, di laptop, di HP. Yang kedua itu ada output device atau perangkat keluaran, di mana perangkat keras yang digunakan untuk menghasilkan output yang seperti gambar, suara, atau dokumen cetak. Beberapa contoh itu yang sering digunakan adalah monitor, printer, plotter, dan speaker. Mungkin
kalian teman-teman pernah menggunakan printer yang itu untuk ngeprint kertas, ngeprint tugas, ngeprint skripsi dan lain-lain sebagainya, dan speaker untuk mendengarkan musik, dan banyak lagi. Yang ketiga itu ada CPU atau Central Processing Unit, di mana komponen hardware yang berfungsi sebagai pengolah data utama pada komputer. CPU ini menerima menjalankan instruksi serta data yang berasal dari perangkat lunak. CPU ini juga sering disebut sebagai komputer karena mengontrol dan mengatur jalan program serta aplikasi dalam sistem komputer. Tanpa CPU ini, komputer tidak dapat fungsi dengan baik. CPU ini sangat penting dalam komputer. Baiklah, untuk yang keempat ada itu data bus atau data bus. Data bus ini adalah jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen dalam sistem komputer, di mana pada suatu waktu seketika itu saluran hanya bisa membawa 1 bit data, dan jumlah saluran ini bisa menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer sekaligus. Yang kelima itu ada I atau O, Force. Force I/O adalah saluran yang terhubung dengan prosesor untuk menghubungkan perangkat tambahan ke komputer lainnya. Port ini digunakan untuk memasang perangkat seperti flash disk, perangkat lainnya yang memerlukan koneksi ke sistem komputer. Misalnya gini, flash disk kalian tuh, ini kan memerlukan perangkat lainnya untuk memerlukan koneksi ke sistem komputer. Ya, ini dia salurannya yang terhubung dengan prosesor itu untuk menghubungkan perangkat dari komputer tambahkan ke komputer. Yang keenam itu ada memori, di mana perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi komputer, baik secara sementara maupun permanen. Memori terbagi menjadi 2 jenis, yaitu memori internal dan eksternal. Dan ada juga memori ini sangat penting dalam perangkat kalian. Memori ini untuk menyimpan data kalian yang ada di HP, di laptop. Dan memori ini ada menjadi 2, ada memori internal dan eksternal. Memori ini sangat berperan penting dalam handphone. Dia pasti ada. Kalau nggak ada memori ini, susah untuk menyimpan data kalian yang telah disimpan di handphone kalian ataupun di laptop kalian. Yang ketujuh itu ada control bus, di mana jalur yang digunakan untuk mengontrol pengguna dan akses data pada bus maupun address bus. Ya, ini dia tuh untuk mengontrol penggunaan dan akses data yang ada pada data tersebut. Ini control bus. Nomor 8 ada address bus, di mana yang digunakan untuk menunjukkan lokasi sumbernya di dalam proses data tersebut. CPU ini mengirimkan alamat memori yang akan dibaca atau ditulis melalui jalur ini. Selanjutnya ada code input, ada codingan dengan outputnya. Di sini dalam laporan ini saya membuat codingan dulu. Codingannya ini berupa codingan program perorangan C++, di mana kita bisa lihat outputnya di bawah ini, juga dari output yang dari codingan tersebut. Kurang jelas ya. Dia menggunakan include username, username, space, dari internet in n sama dengan 5, in v sama dengan 0, in 5 sama dengan 7, 3, 2, dan hasil outputnya sesuai dengan yang diberikan tugas untuk menampilkan laporan tersebut. Selanjutnya ada itu implementasi dan hasil simulasi. Di yang pertama ini ada tabel RAM-nya, di mana dijelaskan informasi simulasi yang akan hasil diperoleh selama si program ini dalam sistem komputer, terutama dalam pengolahan data yang digunakan oleh CPU untuk mengakses instruksi, untuk menunjukkan bagaimana prosesor mengeksekusi atau melakukan operasi matematika tersebut berdasarkan data yang tersimpan di dalam tabel RAM. Memori setelah mentransisi dan instruksi fetch, decode, engine, di mana fetch-nya load value-nya 7. Gimana sih mendapat cara 7 ini? Dari sini dijelasin. Step 1 ini ada fetch atau mengambil nilai dari memori X sama dengan 0. X0 yang berisi 7. Decode-nya atau proses ini menganalisis instruksi yang mengatakan untuk membuat nilai tersebut menjadi dan menyimpan register. X-nya nilai 7 disalin ke register tersebut. Kalian dapat dari nilai 7. Dan selanjutnya ada add.
EDD 8. Step 2 nya itu proses instruksi berikut adalah EDD 1. EDD 1 nih, dimana 1 ini diambil dan ditambahkan ke nilai yang di register 7. Berarti dalam proses tersebut penjumlahannya 7 ditambah 1 sama dengan 8. Dan lalu hasil penjumlahan adalah 8 disalin ke register tersebut. Nah, yang ketiga nih ada store load, add store load 2, add store load, add store load gitu terus ya. Nah, jadi ini jelasinnya yang store yang ketiga ini, di mana instruksi store menyimpan nilai dari register ke dalam RAM. Nilai tersebut adalah 8 ke alamat RAM dan hasil tersebut ke dalam RAM tersebut. Dan di sini ada step 4. Teman-teman bisa lihat dalam ini dia tuh mengambil nilai dari memori X sama dengan 1 yang berisi 3. Di mana proses ini menganalisis instruksi mengatakan untuk membuat nilai tersebut dan menyimpan register. Untuk menyimpan register ini dan nilai register tersebut adalah 3 disalin ke register tersebut. Step 5 ada EDD 2, di mana di Y ini kita tambahkan atau kita ambilkan di nilai yang register 3 yang tadi. Berarti proses penjumlahannya itu gimana 3 ditambah 2 sama dengan 5 disalin ke register. Jadi step 6. Dan ada seterusnya sampai ini step 5, ini step 6. Sorry. Nah, ini dia step 6. Hilang dia. Ini step 5, ini step 6. Step 6 ini phase-nya menyimpan hasilnya itu 13 ke RAM, menyimpan nilai ke RAM. Sama juga caranya seperti yang step sebelum-sebelumnya. Bagaimana sih mendapat nilai tersebut? Step 8, 10, dia sampai seterusnya sampai 15, karena dalam penjelasan yang dari step ini dia ada 15 tuh 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 seterusnya. Cara mencarinya gitu. Kita menggunakan itu dulu, mengambil dulu, lalu kita proses, lalu nilai tersebut kita perjumlahan, lalu dan hasilnya register tersebut kita masukkan. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi algoritma matematika, di mana algoritma yang saya pilih ini dalam penjumlahan dua bilangan. Misalnya itu bilangan A dan B dan menghasilkan di C. Persamaan matematika adalah C sama dengan A tambah B. Kayak yang tadi saya jelasin sebelumnya, kayak input A dan B sama dengan output sama dengan X. Nah, gitu. Kita ngambil dua bilangan, C sama dengan A ditambah B. Lalu yang ketiga ada instruction set, di mana yang digunakan dalam program ini sebut adalah LDA, memuat nilai yang ke dalam akumulator, ya, IDIB menambahkan nilai B ke dalam akumulator, dan stack C menyimpan hasil penjumlahan dari akumulator ke register C. HLT ini menghentikan eksekusi programnya. HLT ini berfungsi, dan LDA ini untuk memuat nilai A ke dalam akumulator, yang B ini menambah B nya ke dalam akumulator, C ini akumulator ke register C, dan menghentikan eksekusi program yang kayak gini teman-teman, step tadi. Nah, ini A mengambil nilainya, B ini misalnya gini. Nah, yang mana tadi ya penjumlahan, nah ini A mengambil, B menjumlah, dan C ke register, dan itu hasil dari register tersebut. Lalu yang keempat nih program assembly, di mana yang dapat ditulis itu menjalankan algoritma penjumlahan. Program assembly ini, program ini penjumlahan input register. Inputnya itu register A dan register B, outputnya itu register C, register A sama dengan nilai A, register B sama dengan nilai B, register C sama dengan
nilai A ditambah B. Berarti ini kan nilai A nih. Nilai A ini sudah dapat nilai A dan dapat nilai B. Dari register C ini dia menjumlahkan yang nilai A dengan B. Dimana rumusnya tadi C sama dengan A tambah B. A tambah B. Berarti lalu mulainya LDA ulat nilai dari register A ke akumulator yang tadi rumusnya ini akumulator, lalu IDIB tambahkan nilai register ke akumulator nilai B ini, lalu simpan hasil penjumlahan register tersebut dan hentikan eksekusinya tersebut. Kan misal udah dapat nilainya nih. Misalnya sudah dapat nilainya misal tuh C. Misalnya nilai A ini 5 lah teman-teman, ditambah nilai B 3. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Lalu ini simpan hasil penjumlahannya, lalu kita hentikan eksekusi tersebut. Kemudian ini kan mungkin teman-teman ada yang belum paham. Ini yang program ini saya ambil dari rumus yang ini teman-teman, deskripsi algoritma matematika. Apa nih, ada yang saya ambil dari rumus ini teman-teman, yang C sama dengan A, lalu T, lalu rumus ketiga ini dengan LDA yang ini start yang mulainya teman-teman. Lalu ini programnya. Lalu misalkan teman-teman sudah mendapatkan hasil dari program tersebut, teman-teman harus hentikan eksekusinya tersebut. Mungkin teman-teman nih ada yang belum tahu sih apa sih program assembly ini. Program assembly ini tetap disebut assembly, dimana bahasa assembly ini yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah. Ini program ini. Proses menggabungkan komponen ini membentuk suatu assembly yang produk seperti dalam dalam manufaktur. Program ini yaitu menggabungkan komponen untuk membentuk dalam manufaktur. Lalu ada assembly dalam kompleks pertemuan resmi, misalnya sidang umum atau majelis. Ya, mungkin program assembly ini program yang dimana bahasa pemrograman itu tingkat rendah yang disebut juga. Mungkin teman-teman yang belum tahu, ini program yang yaitu dari yang disebut tuh assembly atau bahasa assembly, yaitu pemrograman tingkat rendah. Lalu ada simulasi program, dimana setelah menulis program assembly tersebut kita simulasi dulu program tersebut. Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa nilai C adalah hasil dari penjumlahan A dan B sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya tadi saya dapatkan 5 tambah 3 sama dengan 8. Lalu kita simulasi program tersebut bahwa nilai C adalah hasil penjumlahan A dan B sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya yang diharapkan itu sudah nilainya 8, berarti kita simulasi program tersebut. Lalu yang keenam ini ada skema rangkaian CPU dan peripheral dalam komputer. Ya, ini ada memori ini input device, ini outputnya. Lalu ini ALU, CPU, CPU. Di gambar ini rangkaian kerja yang terjadi dalam sebuah sistem komputer, di mana CPU akan melakukan operasi jika dia memperoleh nilai masukan. Maksudnya itu melalui perangkat masukan atau input device yang akan menghasilkan keluaran yang dikirimkan ke output device-nya. Misalkan gini teman-teman, dia kan sudah melalui perangkat masukan nih, memori, lalu masukkan atau input device-nya ini kita menghasilkan keluaran yang dikirimkan ke output device. Masa masukkan input, lalu kita keluarkan dari output device ini. Ini kan ada panahnya nih, gini, ke gini, itu ke gini. Ini kita masukkan, lalu kita keluarkan ke output device. Contohnya menjumlahkan dua bilangan apabila A sama dengan 2 dan B itu kedua bilangan tersebut dengan operasi operator plus atau penjumlahan. Algoritma yang saya susun di sini untuk memecahkan masalah tersebut merupakan susunan urutan langkah prosedur kecil yang menyatakan perintah mesin tersebut.
Lalu kesimpulan dalam laporan ini, yang saya telah berhasil menerapkan konsep dasar organisasi komputer dengan membuat program sederhana dalam bahasa assembly tersebut. Program yang sederhana atau program tingkat rendah, dan bagaimana instruksi mesin bekerja dalam proses data, dan bagaimana alur data unit prontor itu bekerja, register dan bus itu berinteraksi satu sama yang lain, dapat menghasilkan itu simulasi program tersebut dan dapat dihentikan dengan hasil yang diharapkan. Tugas ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai cara kerja komputer dan proses informasi. Baiklah, sekian dari video pembelajaran saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.